powernya? Nah, saya kira sudah terlalu overdosis hujatan yang terlontar gitu ya. Kalau ketemu ini akan menyejukkan suasana. Iya, saya agak ngeri juga terakhir kapan tuh 2 hari lalu Pak Amin bilang menuding fotonya Jokowi ini akan diturunkan oleh Allah gitu. Nah, kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan, kalau ini tidak turun. Iya, makanya. Enggak. Maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Pak Amin tuh sering terlanjur begitu. Lalu sering bilang ongkang-ongkangnya, dia dulu juga gajinya besar. Soal pemakzulan ini kan sudah beberapa kali dia menggagas dengan teman-teman yang sepemikiran waktu itu ya. Kalau kita bisa simak, sebenarnya kan hal yang sama sudah digerakkan itu sejak 4.11, 212 dan bacotan lainnya, kan emang tujuannya ke sana. Tapi kan cuma kayak laron di musim hujan, keluar sarang, muter, sayapnya lepas, habis itu mati gitu saja. Jadi tidak ada kelanjutannya karena emang tindakannya tindakan salah. Terus kalau itu kemarin mau ngacak-ngacak Solo, dibilang kayak gitu terus nggak dilakukan sekarang, mana yang diacak-acak? Tong sampah. Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, jika kita lihat visualisasi yang baru saja lewat, bagaimana pernyataan Mahfud MD secara luar biasa mengkoreksi pernyataan Amin Rais. Jadi Amin Rais dalam berbagai kesempatan yang selalu menjustifikasi dirinya sebagai corong kebenaran negeri ini dan selalu menyatakan bahwa Jokowi adalah orang yang paling bersalah di negeri ini karena masa kepemimpinannya menurut Amin adalah kepemimpinan yang sangat tidak diridhoi oleh Tuhan. Dalam pernyataan Mahfud kita lihat bahwa bagaimana Amin menghadirkan Tuhan dalam setiap pernyataannya. Bahkan Amin sampai berani menyatakan bahwa Tuhan akan menurunkan Jokowi. Dan Mahfud secara tegas menyatakan bahwa pernyataan Amin ini kemudian menjadi sebuah bahaya yang luar biasa. Karena jika sampai Tuhan ternyata belum menurunkan Jokowi sebagaimana pernyataan Amin, maka sesungguhnya Amin yang sementara tidak diridhoi oleh Tuhan. Sahabat Pancasila, pernyataan yang saling mengkait-kaitkan Tuhan, membawa-bawa nama Tuhan untuk kepentingan politik adalah pernyataan yang sudah sering kita dengar di negeri ini. Tuhan dibuat menjadi begitu sederhana, begitu murahan, sampai-sampai dalam semua kegiatan politik, nama Tuhan dibawa-bawa. Untuk kepentingan kekuasaan, nama Tuhan dibawa-bawa. Tuhan menjadi bukan lagi sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang tinggi nilainya, sesuatu yang harus dihormati, disembah secara luar biasa. Amin Rais untuk mengamankan kepentingannya, untuk menggolkan kepentingannya di hadapan para pendukungnya, selalu membawa nama Tuhan dan menjadikan Jokowi sebagai orang yang dinistakan oleh Tuhan. Sehingga dalam banyak kesempatan Amin kemudian menyatakan bahwa Jokowi akan diturunkan sendiri oleh Tuhan. Namun faktanya hingga sampai hari ini Jokowi masih aman dan baik-baik saja dengan dukungan mayoritas rakyat Indonesia. Dan saya percaya suara rakyat adalah suara Tuhan dan Jokowi adalah salah satu presiden yang masih diperkenankan oleh Tuhan untuk memimpin negeri ini hingga akhir periodenya. Sahabat Pancasila, pernyataan Mahfud MD adalah sebuah pernyataan yang bukan saja mengkritik Amin Rais, tetapi sesungguhnya sementara membuka wawasan kita semua tentang bagaimana sesungguhnya bobroknya moralitas seorang Amin Rais yang dalam berbagai kesempatan selalu membungkus isu Tuhan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, bahkan kepentingan kekuasaan yang berusaha dia bangun bersama kelompoknya. Jokowi sampai hari ini masih mendapatkan dukungan yang luar biasa sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bahkan sebagaimana kita ketahui beberapa waktu lalu, putra Amin Rais sendiri menyatakan memberikan dukungan kepada Jokowi. Sebuah pernyataan yang bertolak belakang, bahkan justru meruntuhkan argumentasi Amin, meruntuhkan harga diri dan martabat Amin tentang bagaimana seorang Jokowi bakal dinistakan Tuhan, bakal diturunkan Tuhan dari tampuk kekuasaan atau kepemimpinannya. Amin Rais adalah sebagian tokoh yang hari ini bersuara
membenci Jokowi, bersuara untuk menjatuhkan Jokowi, dan bersuara untuk menistakan Jokowi. Praktis dalam semua pernyataan-pernyataan mereka, dalam semua statement-statement politik mereka, semua kondisi negeri ini dilimpahkan kepada Jokowi, dan mereka kemudian menjustifikasi, mereka kemudian menggiring opini massa untuk menganggap bahwa Indonesia sementara tidak baik-baik saja. Racun dan virus yang disebarkan oleh Amin ini menjadi begitu gampang tersebar, begitu gampang atau begitu mudah menjangkiti begitu banyak rakyat Indonesia. Karena masih banyak rakyat yang menghuni negeri ini yang gampang terkontaminasi oleh polarisasi-polarisasi yang dilakukan oleh elit atas nama agama. Amin dalam kesempatan ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahfud, sesungguhnya sementara memurahkan Tuhan. Amin sesungguhnya sementara menurunkan derajat Tuhan. Karena dalam pernyataannya yang selalu membawa nama Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Mahfud, terlihat jelas bahwa semua kata-katanya tidak lebih dari kata-kata yang kosong dan tidak menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja atau Tuhan berkarya. Sahabat Pancasila, terhadap kenyataan semacam ini, dalam setiap kesempatan berusaha mencatut nama Tuhan untuk kepentingannya, juga dilakukan oleh berbagai kelompok yang radikal di negeri ini. Mereka datang ke tempat-tempat umum, ke fasilitas-fasilitas umum, seolah-olah menyuarakan apa yang dikehendak oleh Tuhan. Mereka kemudian secara murah menyebut nama Tuhan, secara murah memprovokasi orang atas nama Tuhan, dan secara gampang memaki-maki sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan pada konteks ini terlihat bagaimana Tuhan yang mereka junjung dalam mulut mereka, dalam kata-kata mereka, adalah Tuhan yang sesungguhnya sementara mereka rendahkan martabatnya. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, apalagi dengan nilai-nilai keagamaan yang kita junjung sebagai bangsa dan sebagai negara yang berfalsafahkan Pancasila. Sahabat Pancasila, pernyataan Mahfud yang tegas merepresentasikan bahwa bagaimana pemerintah Indonesia berada pada posisi yang tegas terhadap apa yang dinamakan agama, kebenaran, dan ketuhanan itu sendiri. Amin Rais dan kelompoknya sudah tidak punya jualan lain lagi selain membawa nama Tuhan untuk kepentingannya. Dalam berbagai kesempatan keagamaan, mereka selalu menyisipkan pernyataan-pernyataan politik mereka, kepentingan-kepentingan kekuasaan mereka dalam bungkusan yang sangat agamis. Mereka mengenakan seragam-seragam, mereka mengenakan sejumlah pakaian, sejumlah atribut yang melekat dengan nilai-nilai keimanan, yang melekat dengan martabat-martabat kesalehan. Namun perbuatan dan ucapan mereka di negeri ini tidak lebih dari perbuatan dan ucapan yang justru menurunkan derajat kesalehan, yang justru menurunkan nilai moral maupun etis dari keagamaan itu sendiri. Sahabat Pancasila, Amin Rais dan semua pentolan pemuka agama yang radikal di negeri ini telah mampu menjadi virus yang menakutkan, yang telah meracuni banyak generasi muda Indonesia, yang hari ini kemudian berteriak seolah-olah Indonesia sementara dalam posisi yang hancur, dalam posisi yang buruk, kemudian menghadirkan Tuhan untuk kepentingan kekuasaan atau kepentingan politik mereka. Seharusnya ketika Indonesia dalam persepsi bersama atau persepsi mereka tanggapi, mereka lihat bahwa Indonesia dalam posisi yang tidak baik-baik saja, yang perlu dilakukan adalah menyampaikan pesan-pesan moral yang humanis, pesan-pesan moral yang santun, pesan-pesan moral yang berisikan bagaimana sifat dan tabiat Tuhan. Bukan malah menjustifikasi diri sebagai orang yang paling dipercaya oleh Tuhan, sebagai orang yang dalam mulutnya hanya menyampaikan kebenaran sebagai representasi dari kata-kata atau wahyu Tuhan sendiri untuk kepentingan yang sesungguhnya sangat kita ketahui bersama tidak lain adalah politik dan kekuasaan itu sendiri. Negara ini mungkin memang berjalan belum sesuai dengan keinginan kita bersama, belum mencapai sebuah kesepakatan bersama terkait kesejahteraan, belum mencapai tingkat yang diinginkan, dicita-citakan oleh negara.
Namun perjalanan negara ini sementara berada dalam koridor yang benar. Jika kita temui bahwa masih banyak kita yang belum bisa menikmati hasil dari pembangunan, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana bersama-sama bergandeng tangan membawa negeri ini menuju ke Tanjung Harapan. Bukannya memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan kita, padahal sesungguhnya Amin Rais dan kawan-kawan pernah diberikan ruang oleh negara ini, diberikan kesempatan oleh Tuhan yang kita anut dan kita sembah bersama untuk mengelola negara ini, namun mereka juga tidak melakukan sesuatu yang luar biasa sebagaimana yang mereka serukan atau mereka nyanyikan hari-hari ini. Salam Pancasila.